Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah-perintah naga, bab 4376-4378. Zeke mengeluarkan kuali kecil. Saat kuali dilempar ke atas, kekuatan isap yang sangat besar mulai menyerap api yang dikeluarkan oleh Dev. Aura api diserap dengan putus asa oleh kuali, dan naga api menghilang seketika. Dev melihat artefak ajaib yang Zeke keluarkan dan tidak bisa menahan cemberut. Artefak ajaib ini sepertinya dirancang khusus untuk menahan aura api. Tidak ada naga api, hanya guntur, kilat, dan cahaya pedang. Jelas lebih mudah bagi selusin pembudidaya iblis untuk melawannya. Zeke mengambil kembali kualinya, tetapi tidak memilih untuk mengambil tindakan terhadap Dev. Matanya sedikit menyipit, dan dia tiba-tiba bergegas menuju dasar laut. Zeke tiba-tiba bergegas ke laut, yang membuat selusin pembudidaya iblis dan Dev bingung. Terutama Dev, dia tidak pernah menyangka orang ini akan tiba-tiba bergegas ke laut alih-alih mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Sebelumnya, ketika selusin pembudidaya iblis baru saja memasuki laut, Zeke memperhatikan dari udara. Namun sekarang mereka semua berada di atas laut, tetapi Zeke tiba-tiba memasuki laut. Sirkuit otak orang ini membuat Dev bingung. Setelah Zeke memasuki laut mati, tubuhnya langsung dikelilingi oleh energi hitam dan dia langsung menuju ke dasar laut. Zeke hanya ingin pergi ke dasar laut untuk melihat dengan jelas jebakan apa yang dimiliki Dev di dasar laut. Sekarang Dev melawan selusin pembudidaya iblis di atas laut, Zeke hanya memiliki kesempatan untuk pergi ke dasar laut untuk melihat dengan jelas. Dev juga sedang bingung saat ini, dan dia hendak mengejar Zeke. Dia merasa bahwa Zeke ini pasti punya tujuan saat dia tiba-tiba memasuki laut. Tapi selusin pembudidaya iblis itu tidak mau melewatkan kesempatan ini. Mereka mengepung Dev dan menjeratnya. Zeke menyelam ke dasar laut dan melihat sekeliling dengan matanya. Melihat pegunungan di sekitarnya, Zeke selalu merasakan firasat buruk di hatinya. Tapi dia tidak memperhatikan formasi sihir yang diatur oleh Dev, dia juga tidak menyangka bahwa Dev akan memasang formasi sihir di sini. Area ini sangat luas sehingga Zeke tidak pernah membayangkan bahwa Dev bisa membentuk formasi sebesar itu dalam waktu singkat. Karena aku tidak tahu jebakan apa itu, aku akan mencobanya. Setelah Zeke selesai berbicara, wajahnya menjadi dingin, dan energi hitam di tubuhnya langsung berkerumun. Tapi saat energi hitam dari tubuh Zeke menyebar ke sekitarnya, puncak gunung di sekitarnya juga menyalakan pola formasi pada saat yang bersamaan. Formasi penindas iblis diaktifkan. Melihat pola formasi yang menyala di sekelilingnya, wajah Zeke penuh ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa Dev telah mengatur formasi ini sendiri dalam waktu singkat. Dia mengira Dev ini pasti datang ke sini secara kebetulan dan menyiapkan formasi sebesar ini. Mungkin tempat ini adalah kediaman sekte bertahun-tahun yang lalu. Bahkan sebelum dia sempat memikirkannya, sosok Zeke bergegas keluar dari dasar laut seperti bola meriam. Dan Zeke tidak akan sebodoh itu untuk melawan formasi sebesar itu. Saat bergegas keluar dari laut, Zeke berteriak dengan keras, "Semuanya, ayo mundur dan berhenti terjerat." Meskipun Zeke tidak mengetahui kekuatan formasi ini, dia segera memanggil semua orang untuk mundur. Bagaimanapun, kekuatan formasi sebesar itu tidak akan pernah sederhana. Lebih dari selusin pembudidaya iblis masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan mereka semua memandang Zeke dengan bingung. Mereka tidak mengerti kenapa Zeke, yang baru saja menyelam ke dasar laut sejenak, lalu meminta mereka untuk mundur. Sebenarnya apa yang dia lihat? Tepat ketika para pembudidaya iblis bingung, tiba-tiba terdengar keributan. Terlihat permukaan laut bergoyang untuk beberapa saat, dan tepat di depan semua orang, sinar cahaya tiba-tiba menyala dalam radius puluhan mil. Kemudian cahaya yang pekat bersatu membentuk tirai tipis, langsung menutup area ini. Apa yang terjadi? Seorang pembudidaya iblis terkejut, dan kemudian menembakkan aliran energi spiritual, tetapi energi spiritual tersebut mengenai tirai cahaya dan langsung memantul kembali. Ketika Zeke melihat adegan ini, sudut mulutnya bergerak-gerak. Dia tidak menyangka akan terlalu berhati-hati, tapi Dev berencana melawannya. Dia tidak pernah menyangka formasi sebesar itu akan ada di sini. Dan tirai tipis di sekitarnya terus meningkat, menghalangi semua jalan. Dengan formasi sebesar itu, mustahil bagi Zeke dan yang lainnya untuk melarikan diri ke segala arah. Lari ke atas, selagi formasi belum tertutup, cepat. Zeke meraung dan memimpin dengan berlari menuju puncak dengan cepat.
Karena formasi ini memberinya perasaan krisis yang besar. Formasi ini pasti merupakan sisa dari zaman kuno. Zeke percaya bahwa dengan kekuatan Dev, mustahil untuk mengerahkan formasi sebesar dan sekuat itu dalam waktu singkat. Melihat ini, semua pembudidaya iblis bergegas ke atas bersama Zeke, berharap untuk terbang keluar dari formasi besar ini sebelum formasi ditutup. Ketika Dev melihat ini, dia memegang pedang pembunuh naga dan dengan cepat mengayunkan pedangnya, memblokir tepat di depan semua orang. Dia akhirnya mengatur formasi dan menghabiskan banyak sumber daya. Dia tidak boleh membiarkan orang-orang ini melarikan diri. Zeke terlalu berhati-hati, menyebabkan formasi terbuka terlebih dahulu, dan Dev hanya bisa menghentikan orang-orang ini. Dev awalnya ingin mengelabui orang-orang ini agar pergi ke dasar laut dan mengaktifkan formasi penindas iblis, sehingga tidak mungkin orang-orang ini bisa melarikan diri. Tapi sekarang, formasi diaktifkan terlebih dahulu, memberi orang-orang ini waktu untuk bereaksi. Merasakan kekuatan cahaya pedang Dev, Zeke dan yang lainnya hanya bisa melambat. Dev, apakah kamu ingin mati? Jika formasi diaktifkan, kita akan terjebak di sini. Saat itu, tidak ada dari kita yang bisa bertahan. Ketika Zeke melihat Dev menghalanginya, dia langsung berkata tanpa daya. Terjebak dalam formasi ini, Dev bahkan tidak bisa bertahan. Bukankah ini berarti kita semua akan binasa bersama? Tapi siapa tahu, Dev tersenyum dingin dan berkata, kamu punya ide bagus. Aku mengatur formasi ini untuk berurusan denganmu. Bagaimana aku bisa mati? Kamulah yang akan mati. Saat Dev selesai berbicara, formasi penindas iblis akhirnya tertutup, dan kekuatan besar meledak. Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengaturnya? Bagaimana kamu bisa mengatur formasi sebesar itu dalam waktu sesingkat itu? Wajah Zeke penuh dengan keterkejutan dan dia tidak percaya sama sekali dengan apa yang dikatakan Dev. Tidak ada yang tidak mungkin. Hanya karena kamu tidak bisa melakukannya, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Dibandingkan denganku, semua yang kamu miliki hanyalah sampah. Dev dengan gila-gilaan menyerang harga diri Zeke. Zeke sangat marah, tetapi pada saat ini cahaya menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dari dasar laut. Rasanya seperti matahari terbit dari bawah kaki mereka. Dalam kecemerlangan ini, cahaya spiritual yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, padat seperti pedang tajam, menembus seluruh kehampaan. Melihat aura yang padat, Zeke tidak peduli untuk mengikuti omong kosong Dev. Dia hanya bisa mengelilingi dirinya dengan energi hitam, membentuk perisai untuk menahan aura ini. Ah! Seorang pembudidaya iblis terkena cahaya spiritual dan menjerit, dan seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi bola kabut darah. Formasi macam apa ini? Mengapa begitu kuat? Seberapa kuat cahaya spiritual ini? Ada benda-benda ini dalam jarak puluhan mil, apakah kita semua akan hancur? Banyak pembudidaya iblis memiliki ekspresi terkejut di wajah mereka. Bahkan jika mereka berlari ke atas, mereka tidak memiliki peluang. Seluruh formasi telah tertutup, dan area di mana mereka berada diselimuti sepenuhnya. Para pembudidaya iblis ini telah menjadi ikan di atas talenan. Tidak ada jalan keluar. Para pembudidaya iblis ini hanya dapat menggunakan metode mereka sendiri untuk menahan serangan cahaya spiritual ini. Tetapi dihadapkan dengan cahaya spiritual yang begitu besar, para pembudidaya iblis ini semuanya mati rasa. Kekuatannya pada akhirnya akan habis, tetapi cahaya spiritual yang muncul dalam formasi ini terasa tidak ada habisnya. Para pembudidaya iblis ini tidak berani gegabah sama sekali dan menggunakan semua kemampuan mereka. Beberapa bahkan mulai membakar esensi darah. Selama esensi darahnya tidak habis terbakar, masih ada harapan untuk hidup, namun kekuatannya pasti akan berkurang, namun itu lebih baik daripada mati. Lebih dari selusin pembudidaya iblis mencoba yang terbaik untuk memblokir cahaya spiritual, tetapi cahaya spiritual datang secara bergelombang. Meskipun para pembudidaya iblis ini sangat kuat, mereka semua pada akhirnya terluka, dan beberapa bahkan sekarat. Zeke mengerutkan kening. Ada kabut hitam di sekelilingnya. Cahaya spiritual itu akan menghilang ketika mengenai kabut hitam. Dev, formasi macam apa ini? Kenapa aku bisa merasakan suara Buddha dari aura ini? Zeke memandang Dev dengan sangat bingung dan bertanya. Karena setiap kali cahaya spiritual itu menyerangnya, suara Buddha akan terdengar di benaknya saat dia mengikutinya. Sepertinya kamu benar-benar mampu. Ini adalah formasi penindas iblis, yang dirancang khusus untuk menghadapi kalian para pembudidaya iblis. Suara Buddha dalam cahaya spiritual ini adalah cara terbaik untuk menyerangmu. Dev memandangi para pembudidaya iblis yang kelelahan, dan akhirnya ada sedikit rasa bangga di wajahnya. Huff,
Jangan berpikir bahwa formasi penindas iblis ini dapat menjebak kami. Kami bukanlah iblis sungguhan, kami hanyalah pembudidaya iblis. Esensi sejati kami tetaplah ras manusia. Jadi formasi penindas iblismu tidak akan terlalu kuat melawan kami. Jangan menakuti kami dengan benda ini. Zeke mendengus dingin, dan aura di tubuhnya melonjak lagi. Dev tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, kamu masih tahu banyak tentang formasi itu. Formasi penindas iblisku memang tidak terlalu kuat melawan kalian para pembudidaya iblis, tetapi meskipun tidak terlalu kuat, itu sudah cukup untuk membunuh kalian. Dev tiba-tiba bertepuk tangan, dan batu peri dalam formasi penindas iblis langsung meledak dengan seluruh auranya. Auranya luar biasa dan kecepatannya jauh lebih cepat. Dan dalam sekejap, itu sudah berada di depan para pembudidaya iblis ini. Untuk sesaat, jeritan terdengar tanpa henti, dan darah melonjak dari banyak pembudidaya iblis. Beberapa jatuh langsung ke laut mati dan berubah menjadi tulang. Energi peri. Kamu benar-benar memasukkan batu peri ke dalam formasi. Sepertinya kamu benar-benar menghabiskan banyak sumber daya untuk membunuh kami. Zeke langsung menyadari perbedaan aura ini. Dev memandang Zeke dan harus mengagumi pria ini, dia tahu banyak. Dia harus dibunuh hari ini, kalau tidak dia akan menjadi masalah serius di masa depan. Orang ini seperti plester kulit anjing yang melekat di pantatnya, sungguh menyebalkan. Tuan Ning, tolong bantu kami tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Melihat ini, biksu berbaju hijau dan lainnya tidak punya pilihan selain meminta bantuan Zeke. Jika ini terus berlanjut, mereka semua mungkin mati di sini. Zeke mengangguk dan langsung memadatkan untaian energi hitam yang tak terhitung jumlahnya, yang kemudian bertabrakan dengan cahaya spiritual itu. Energi hitam bertabrakan dengan cahaya spiritual, menghasilkan suara yang memekakkan telinga, dan seluruh permukaan laut melonjak di tengah suara tersebut. Energi hitam ini semuanya adalah energi iblis murni, itulah mengapa ia meledak dengan kekuatan yang begitu besar. Zeke sebenarnya ingin melawan formasi penindas iblis sebesar itu sendirian. Melihat pemandangan ini, Dev hanya bisa mengerutkan kening, dan kelegaan di wajahnya menghilang. Zeke, ayo kita akhiri hari ini. Dev mengambil pedang pembunuh naga dan bergegas menuju Zeke dalam sekejap. Dia tidak bisa membiarkan Zeke memblokir formasi penindas iblis. Sekarang formasi penindas iblis menjebak para pembudidaya iblis itu, Dev memiliki kesempatan untuk menantang Zeke dalam duel tanpa harus mempertimbangkan pembudidaya iblis lainnya. Formasi penindas iblis ini dibuat dengan tergesa-gesa oleh Dev, dan itu tidak terlalu sempurna. Sumber daya yang dimasukkan ke dalam formasi tidak akan bertahan lama. Jika Zeke menahan formasi penindas iblis ini sampai sumber dayanya habis, itu akan berakhir. Kamu benar-benar berani mengambil inisiatif menyerang. Aku ingin melihat seberapa kuat dirimu di alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Melihat Dev mengambil inisiatif untuk menyerangnya, Zeke sedikit menyipitkan matanya dengan ekspresi jijik di wajahnya. Meskipun dia terjebak dalam formasi penindas iblis, Zeke masih meremehkan Dev. Bagaimanapun, jarak wilayah antara kedua orang itu terlalu besar. Bersambung.